Baik, kita kembali lagi bersama SPSS dan kali ini kita akan mengupas tentang uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Jadi di sini kita akan melakukan pengujian terhadap 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan dengan menggunakan salah satu teknik yang disebut uji Kruskal-Wallis. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita akan meneliti berapa jam orang terjaga setiap hari dengan mengonsumsi 3 merek minuman energi yang berbeda-beda. Maka di sini ada 3 buah merek. Ada merek pertama kita sebut namanya Extra Sip, merek kedua Krang Teng Dong, dan ketiga Hebat Piton misalnya. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara merek minuman yang dikonsumsi dan berapa jam orang terjaga setiap hari dengan mengonsumsi minuman-minuman itu. Maka kita lihat dulu pada variabelnya, kita buat dokumen baru. Kita lihat pada variabelnya, yang pertama kita buat dengan nama jam. Ini adalah lamanya jam yang dialami seseorang ketika terjaga pada saat mengonsumsi minuman-minuman berenergi dengan 3 buah merek yang berbeda-beda. Kita tulis labelnya lama jam seperti ini. Kemudian measure-nya kita pilih scale seperti biasa. Kemudian yang kedua kita buat dengan nama merek minuman. Di dalam variabel merek minuman ini kita akan data 3 buah merek yang akan kita perbandingkan. Untuk labelnya kita tulis merek minuman. Values-nya kita buat nomor 1. Dan kita ingin nomor 1 mewakili minuman dengan merek Extra Sip. Yang kedua mereknya Krang Teng Dong misalnya. Dan yang ketiga mereknya kita tulis Hebat Piton. Oke, kita tekan tombol oke. Jadi ada 3 buah variabel. Dan kita nanti akan perbandingan dengan menggunakan metode yang akan kita pelajari. Lantas, kita ubah di sini measure-nya, kita pilih scale. Kita akan isi data-datanya. Kita simpan terlebih dahulu, tapi sebelum itu, file save as, dan kita simpan dengan nama uji Kruskal-Wallis. Baik, sekarang kita isikan data-datanya. Misalnya di sini lama jamnya 20 karena minum Extra Sip. Lantas ada 18 Extra Sip lagi, 19 Extra Sip, 17 Extra Sip, 20 Extra Sip. Lantas kita data yang Krang Teng Dong. Kalau sudah, kita beralih ke Hebat Piton. Oke, kita hanya membutuhkan 15 data saja. Selanjutnya, ketiganya akan kita uji. Nah, untuk pengujian kita menggunakan Kruskal-Wallis. Caranya, kita klik pada menu Analyze, dan kita sorot lagi pada Non-Parametric Test. Lantas kita pilih Key Independent Samples yang ada di dalam menu Legacy Dialogs. Kita klik pada Key Independent Samples, dan Anda lihat pada test tab-nya di sini sudah terseleksi Kruskal-Wallis. Kemudian kita letakkan untuk variabel jam atau lama jam kita masukkan ke dalam test variable list, sedangkan merek minuman kita masukkan ke dalam grup variabel. Kalau sudah, pada kotak teks minimum kita klik pada define range. Pada minimumnya kita masukkan 1. 1 itu adalah merek pertama Extra Sip, dan kemudian 3. Jadi antara 1, 2, dan 3 karena kita isinya minim dan maksimum. Ini semua merek kita masukkan di sini. Tekan tombol continue. Kalau sudah, kita tekan tombol OK. Baik, ada beberapa tabel di sini. Yang barusan kita buat adalah NPAR test, Kruskal-Wallis test. Tes statistiknya seperti ini, sedangkan ranknya seperti ini. Jadi masing-masing data itu memiliki merek untuk jumlah yang sama, yaitu yang minum Extra Sip ada 5, Krang Teng Dong 5, dan Hebat Piton 5.
Jadi karena orang yang mengikuti penelitian ini ada 5 orang dan mereka masing-masing meminum 3 buah merek ini, maka jumlahnya sama, dan totalnya 15. Sekarang kita akan cek pada bagian signifikansinya. Jadi signifikan dapat Anda lihat pada kelompok signifikan pada tabel tes statistik, dan di sini kita menggunakan Kruskal-Wallis. Sama nilainya, tetapi sebelum kita melihat nilainya, kita cek dulu hipotesisnya. Jadi hipotesis pertama, tidak ada perbedaan lama jam terjaga setiap hari dengan meminum ketiga merek minuman yang berbeda. Jadi hipotesisnya adalah minuman yang berbeda itu tidak mempengaruhi perbedaan lama jam terjaga setiap hari. Sedangkan hipotesis berikutnya, ada perbedaan lama jam terjaga setiap hari dengan meminum ketiga merek minuman yang berbeda. Nah, signifikansinya tinggal kita cek. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima. Tapi kalau lebih rendah daripada 0,05, maka hipotesis pertama tadi ditolak. Atau karena hipotesis pertama ditolak, maka yang berlaku adalah hipotesis yang kedua. Nah, karena nilai sig pada tabel tes statistik ini adalah sebesar 0,485, maka itu artinya di atas 0,05. Maka HO diterima atau hipotesisnya diterima. Sehingga kesimpulannya tidak ada perbedaan lama jam terjaga setiap hari dengan meminum ketiga merek minuman yang berbeda. Jadi baik meminum minuman merek apapun, jumlah jamnya tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan.